Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Febrianti dengan NIM 2202111111, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan saat ini, saya ingin memenuhi tugas pada mata kuliah Media Relation, yaitu mengenai pembahasan bab 3 tentang strategi media relation yang bersifat langsung. Jadi media relation itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh seorang public relation itu untuk berhubungan dengan jurnalis atau dengan redaksi seperti itu. Nah, yang akan saya bahas itu yang pertama adalah menyusun media pitch. Apa itu media pitch? Media pitch itu adalah sebuah surat yang berisikan kisah, ide, atau tentang hal-hal korporasi yang ingin diliput oleh media. Biasanya itu ini menjadi sebuah penanda adanya nilai berita dalam peristiwa atau hal-hal yang ingin diberikan oleh media. Biasanya, misalkan ya ini itu seperti pada kampanye-kampanye seperti itu, para jurnalis itu kan akan mengungkap kembali apa yang belum diketahui oleh halayak. Misalkan seperti contohnya Pak Prabowo, harta-harta yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu kan dikasih tahu. Terus juga seperti kisah percintaannya Pak Prabowo itu kan disangkut pautkan kembali dengan kampanye pada tahun ini, seperti itulah. Yang pertama itu ada elemen-elemen penting dalam menyusun pitch letter atau media pitch ya. Nah, ini tuh ada 6 elemen penting yang ada pada pitch letter. Yang pertama itu lead yang efektif. Jadi lead itu tuh semacam kalimat utama dan bagian awal untuk data riset atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk khalayak. Yang kedua itu ada kalimat persuasif. Jadi kalimat yang mengajak jurnalis atau media redaksi untuk ikut bertindak atau mengambil peran terhadap hal-hal apa yang akan diinginkan atau yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga ini ada data. Ya, data atau hasil riset. Jadi sebelum kita meng-up, kita itu harus meriset kembali apa yang akan disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat ada proposisi nilai, yaitu posisi korporasi terhadap hal-hal yang harus segera diambil tindakannya dari persoalan yang disampaikan sebelumnya. Jadi misalkan jika ada problem, nah proposisi nilai ini tuh apa yang akan kita tanggung jawabkan itu kita harus cepat-cepat untuk mengambil tindakan gitu. Lalu yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulan di sini itu untuk menekankan kembali mengajak kepada redaksi atau kepada jurnalis. Misalnya ini tuh dengan ungkapan rasa terima kasih kita karena sudah meluangkan waktunya kepada jurnalis seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada singkat dan padat. Jadi jumlah kata atau jumlah kalimat yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Cukup 4-5 paragraf dan masing-masing paragraf itu terdiri dari 7-10 baris seperti itu. Nah, nanti jika keenam elemen ini sudah terpenuhi, maka kita tinggal memikirkan subjek apa yang akan kita gunakan untuk memberikan atau mengirimkan email kepada para redaksi ini, seperti itu. Lalu yang kedua itu menyusun kisah dalam pitch letter. Nah, untuk menyusun kisah ini, pitch letter kan yang kita tahu itu adalah sebuah rayuan yang disusun dengan teknik berkisah berdasarkan fakta, berdasarkan data, dan juga yang tentunya realitas seperti itu. Jadi agar menarik pitch letter dapat dimulai dengan sebagai pertanyaan atau fakta-fakta yang menarik yang menghubungkan pesan yang ingin disampaikan dengan target halayak yang diinginkan. Contohnya ini seperti tadi itu, misalkan ya untuk fakta di sini contohnya Pak Prabowo
memiliki harta senilai sekian dan harta Pak Prabowo ini lebih banyak daripada paslon-paslon yang nomor 1 dan nomor 3 seperti itu. Atau misalkan ketika Bapak Prabowo Subianto terpilih menjadi seorang presiden, nah maka siapa yang akan menjadi ibu negaranya, seperti itu misalkan ya untuk pertanyaan. Nah, lalu yang ketiga ini ada jenis dan contoh pitch letter. Pertama itu ada pitch letter dikirim untuk satu topik yang baru. Yang kedua ada pitch letter untuk relasi yang sudah terjalin sebelumnya. Lalu yang ketiga ini ada pitch letter yang bersifat pribadi. Nah, jenis pitch letter ini tuh lead-nya itu dimulai dengan memberikan perhatian khusus yang bersifat personal pada jurnalis. B itu menyusun press release, press klaar, dan lembar fakta. Yang pertama press release dan press klaar. Press release atau biasa disebut juga dengan news release atau juga biasanya sekarang kita sebut dengan siaran pers. Nah, ini tuh adalah sebuah dokumen sederhana berisi informasi yang siap diberitakan, entah itu berbentuk sebuah tulisan ataupun sebuah rekaman video, misalkan seperti itu. Contohnya itu misalkan sebagai contoh siaran pers, bidang akademik mengumumkan untuk akan diadakannya UAS di semester genap dengan ketentuan sebagai berikut, lalu nanti diposting oleh PR melalui website resmi atau melalui akun resmi, entah itu itu untuk online-nya ya. Kalau untuk offline-nya mungkin nanti di kampus akan dipaparkan secara langsung seperti itu. Pembagian ini dimaksudkan untuk memanfaatkan nilai strategis dari siaran pers. Untuk jenis siaran persnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan keterlibatan pihak lain. Dapat dibagi beberapa lagi, yaitu press release sebagai tuan rumah, di mana press release dibuat pada acara formal, korporasi pada posisi sebagai tuan rumah dari kunjungan resmi instansi atau sebuah perusahaan, seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan press release itu yang pertama ada kapasitas tamu, yang kedua penyebaran press release sebelum menerima tamu, yang kedua itu ada press release sebagai tamu undangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada press release yang kedua ini yaitu kapasitas tuan rumah, lalu naskah pidato atau sambutan tuan rumah, lalu dalam hal tuan rumah tidak memiliki atau menyiapkan naskah pidato atau sambutan, produksi press release dapat memiliki dua opsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat press release dengan menggunakan perspektif korporasi. Lalu yang kedua, menunggu sambutan lisan dari tuan rumah untuk selanjutnya akan dijadikan bahan menyusun materi press release. Lalu yang ketiga itu press release bersama. Ya, press release ini dibuat bersama dengan pihak lain yang melibatkan 1, 2 atau lebih institusi secara resmi sebagai sebuah kesepakatan antar institusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama materi yang harus dimunculkan pada press release dapat berspektif kepentingan korporasi untuk memuat logo bersama dalam lembar press release, kontak person atau pejabat yang menandatangani lembar press release. Lalu ada jenis press release berdasarkan tingkat urgensi pesan. Yang pertama ada pesan penting, yang kedua ada pesan normal. Pesan normal itu mengandung kepentingan publik dalam masa normal. Lalu ini ada 3 strategi dan teknik menyusun press release. Nah, biasanya antara lain press release direspon media dengan memuat utuh tanpa diedit atau tanpa direvisi dari press release yang dikirim. Terus mengedit materi dari press release terutama press klaar yang dikirim. Yang ketiga, mengonfirmasi pada kontak yang diberikan dalam press release untuk menanyakan beberapa hal. Biasanya disusul dengan wawancara melalui telepon, SMS atau WhatsApp. Lalu tidak dimuat sebagai berita. Oleh karena itu, agar press release dimuat dan muncul dalam berita yang beragam dari media massa, diperlukan
strategi khusus dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, press release memuat banyak angle atau perspektif atau sudut pandang. Yang kedua, setiap angle, perspektif atau sudut bidik memuat kutipan langsung dari narasumber. Yang ketiga, waktu pengiriman press release ada hard news atau aksi korporasi, kebijakan korporasi dan lain-lain. Lalu ada soft news, peristiwa atau seremonial. Lalu secara teknis siaran pers disusun harus memiliki 6 komponen kunci 5W1H. What, who, when, where, why, and how. Prinsipnya 5W1H itu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, siapa orang yang terlibat, lalu kapan acaranya akan dilakukan, lalu di mana tempat, lokasi atau peristiwa tersebut berlangsung, lalu mengapa peristiwa tersebut terjadi, lalu bagaimana kronologinya, seperti itu. Lalu C, menyusun lembar fakta. Apa itu lembar fakta? Lembar fakta itu merupakan salah satu dokumen penting yang digunakan untuk memberikan informasi terbaru korporasi yang menyeluruh tentang suatu topik tertentu dalam konteks public relation, seperti itu. Yang kedua ada format lembar fakta. Format lembar fakta itu ada 3, yaitu format ask question, yang kedua format grafis deskriptif, dan yang ketiga ada format tabulasi deskriptif. Yang ketiga ada sistematis lembar fakta. Sistematis lembar fakta itu biasanya berisi tentang beberapa hal, yaitu tentang profil singkatan perusahaan, hal-hal yang sedang dilakukan, hal-hal yang sedang dikerjakan, terus informasi penunjang lainnya yang relevan, dan informasi penutup berupa pihak atau person yang dapat dihubungi untuk informasi yang lebih lanjut. Selanjutnya ada menyusun VIQ dan strategi wawancara. Bagaimana sih menyusunnya? Jadi VIQ pada dasarnya adalah kumpulan pertanyaan yang diperkirakan akan diajukan oleh jurnalis tentang suatu hal terkait korporasi. Nah, pertama itu pendekatan tekstual. Nah, ini tuh melakukan pendekatan normatif dalam kerja jurnalistik. Lalu tidak lupa dengan 5W1H. Terus yang kedua ada pendekatan konstekstual. Nah, pendekatan ini tuh pendekatan di mana situasional dalam kerja jurnalistik. Yang ketiga ada pendekatan asosiatif. Pendekatan ini cara berpikir asosiatif yang biasa dalam berkembang pada jurnalis. Yang kedua menjadi narasumber dan wawancara. Narasumber dalam konteks pihak yang akan diwawancarai oleh media dapat dibagi 3, yaitu narasumber primer atau mereka yang bersentuhan langsung dengan peristiwa seperti pelaku atau saksi mata, seperti itu, atau korban. Lalu yang kedua narasumber otoritatif atau mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjelaskan suatu peristiwa berita tersebut, contohnya seperti polisi, seperti itu. Lalu yang ketiga narasumber kompeten adalah mereka yang memiliki kompetensi atau keahlian pada suatu masalah yang diberitakan, contohnya pengamat, akademisi, atau para ahli ilmuwan, seperti itu. Yang ketiga strategi menghadapi wawancara media. Nah, public relation itu kan mempunyai prinsip tidak boleh menolak saat jurnalis atau media meminta waktu untuk melakukan wawancara, seperti itu. Saat akan menghadapi wawancara, public relation atau media relation dapat memperhatikan hal-hal seperti pengetahuan yang cermat, terus poin-poin apa yang sekiranya akan dipertanyakan oleh pihak jurnalis, lalu tanamkan juga pikiran bahwa wawancara Anda merupakan diskusi atau percakapan yang santai. Jadi kita tidak boleh deg-degan. Biasanya wawancara ini akan dimunculkan melalui televisi atau stasiun radio. Terus juga yang kedua biasanya pada media cetak atau majalah. Itu biasanya pada koran-koran seperti itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi media relation bersifat langsung. Kurang lebihnya mohon maaf.